Pembicara selanjutnya adalah Bapak Dr. Sutopo, nanti dilanjutkan Ibu Yunita Wulansari. Monggo kepada Bapak Sutopo, waktu dan tempat kami persilakan. Oke, terima kasih Bu Profesor Rini Indrati atas waktu yang diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Guru yang saya hormati, jadi pada kesempatan ini saya bersama Ibu Yunita akan menyampaikan tentang pembelajaran matematika, statistika, dan aktuaria di perguruan tinggi. Jadi nanti kami akan memberikan info bagaimana tentang pembelajaran yang ada di perguruan tinggi terkait dengan program studi matematika, statistika, dan aktuaria. Nanti tentu contohnya adalah di departemen kami, Departemen Matematika UGM. Ya, jadi itu yang akan kami sampaikan. Mudah-mudahan informasi ini nanti setidak-tidaknya bermanfaat bagi kalau Bapak Ibu mungkin ada yang ini kan Bapak Ibu ada yang guru SMP, ada yang SMA gitu. Mungkin yang SMP bisa diinfokan untuk putra-putrinya, yang SMA bisa anak didiknya atau murid-muridnya. Oke, kita langsung ke bagian pertama. Ini saya sajikan pertama ini adalah pintu gerbang utama dari Universitas Gadjah Mada. Ya, jadi kalau Bapak Ibu mungkin sudah pernah ke UGM, ini sebagai awalan saya berikan gambar pintu utama dari Universitas Gadjah Mada ya di Yogyakarta. Nah, bagaimana pembelajaran di perguruan tinggi? Ini coba saya gambarkan seperti ini, bahwa proses pendidikan dan pengajaran di perguruan tinggi tentu di sini diawali dengan calon mahasiswa yang masuk ke perguruan tinggi dengan berbagai macam cara masuk yang ada, yaitu yang umum yang biasanya di Indonesia itu adalah SNMPTN, gitu ya, yang menggunakan nilai raport dari peserta didik. Kemudian nanti ada SBMPTN dengan UTBK, ya sekarang sudah 2 tahun terakhir yang menggunakan ujian tulis berbasis komputer. Kemudian untuk mendaftar di SBMPTN. Kemudian yang ketiga itu adalah ujian mandiri, ya. Jadi beberapa perguruan tinggi itu selain SNMPTN, SBMPTN yang dilakukan secara bersama-sama juga mengadakan ujian mandiri untuk masuk ke perguruan tinggi tersebut. Termasuk UGM juga begitu. Jadi ada yang ujian mandiri. Dengan prosentase itu berbeda-beda tergantung perguruan tingginya. Kemudian setelah mahasiswa masuk, maka digodok di perguruan tinggi, ya di universitas kurang lebih 4 sampai 5 tahun gitu dengan proses pembelajaran yang ada di sana. Nah, nanti mereka akan lulus menjadi sarjana. Jadi yang diharapkan adalah pada saat mereka lulus jadi sarjana itu punya kemampuan akademik yang baik, ya. Jadi IP-nya bagus. Kemudian yang kedua yang tidak kalah pentingnya adalah dia mempunyai soft skill yang baik. Jadi mampu berkomunikasi dengan baik, bisa bekerja sama dengan baik, ya, bisa bekerja secara tim dan seterusnya. Jadi 2 hal ini itu yang ingin dicapai oleh lulusan dari perguruan tinggi. Sehingga dengan 2 kemampuan ini, dengan kemampuan akademik yang baik, kemudian soft skill yang baik, maka nanti seorang sarjana itu bisa masuk ke dunia kerja, ya, dengan adaptasi yang cepat. Kemudian juga kalau sebagian juga setelah menjadi sarjana tidak ke dunia kerja tapi studi lanjut ke S2 dan kemudian S3 dan seterusnya. Jadi ini siklus dari proses pendidikan di perguruan tinggi. Nah, berikutnya itu akan coba kita lihat faktor-faktor yang mempengaruhi proses pembelajaran di perguruan tinggi. Jadi menurut kami ada beberapa hal di sini, ya, seperti yang saya kira Bapak Ibu ketahui bahwa proses pendidikan dan pembelajaran
itu sangat dipengaruhi yang pertama tentu oleh peserta didik atau mahasiswa, kemudian yang kedua itu oleh lingkungan. Ya, jadi mahasiswa yang masuk ke perguruan tinggi, ya misalnya di UGM gitu ya, di Yogyakarta itu kan beberapa atau sebagian dari mahasiswa datang dari luar kota, masuk ke Jogja, kemudian dia tinggal di kos di daerah tertentu, maka lingkungan itu juga sangat mendukung bagaimana seorang mahasiswa nanti berhasil dalam proses pendidikan di perguruan tinggi. Kemudian juga fasilitas, ya fasilitas yang saya maksud di sini tentu fasilitas dari perguruan tinggi, ya di mana mahasiswa itu mengenyam pendidikan. Jadi fasilitas macam-macam fasilitas nanti bisa kita lihat contoh-contohnya. Kemudian yang sangat penting juga kurikulum. Ya, jadi kurikulum di perguruan tinggi yang nanti di situ akan memberikan apa-apa yang harus diterima oleh mahasiswa, ya mata kuliahnya seperti apa, syarat lulusnya seperti apa dan seterusnya, dan juga dosen, ya dosen itu juga sangat mempengaruhi dalam proses pendidikan di perguruan tinggi. Jadi dengan faktor-faktor ini kalau bisa berjalan dengan baik, itu dilaksanakan dengan baik, maka proses pendidikan akan berjalan dengan baik dan hasilnya itu sesuai yang tadi saya sebut di bagian pertama, itu akan menjadi sarjana yang mempunyai akademik yang bagus dan soft skill yang bagus juga. Nah, tadi di awal saya sampaikan tentang jalur masuk perguruan tinggi, ya. Jadi ada 3 tadi saya sebutkan ini. Jadi senam PTN gitu yang ini biasanya langsung ke pusat peserta didik itu dibantu oleh sekolah itu mengisi apa-apa yang harus diisikan, kemudian nanti menggunakan nilai rapot di siswa, nanti diumumkan secara nasional. Kemudian nanti yang kedua, biasanya setelah itu diumumkan akan ada seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri yang kita sebut SBMPTN. Nah ini sudah 2 tahun ini kalau tidak salah, itu menggunakan UTBK, ya ujian tes berbasis komputer. Jadi calon mahasiswa itu mengikuti UTBK di beberapa lokasi yang sudah ditentukan, ya secara online. Nanti hasilnya dipakai untuk mendaftar di SBMPTN. Ya tentu nanti Bapak Ibu atau adik-adik calon mahasiswa, ya itu bisa misalnya mengintip nilai tahun sebelumnya UTBK-nya itu di program studi A itu berapa ya kira-kira gitu, sehingga nanti kalau dia ikut UTBK misalnya nilainya 600 ya atau nilainya 500 sekian, itu bisa memilih program studi sesuai dengan nilai UTBK yang dia punya. Kemudian juga ada seleksi mandiri, ya jadi yang dilaksanakan oleh perguruan tinggi ini berbeda-beda tentunya. Jadi kalau di UGM biasanya SNMPTN, SBMPTN, kemudian ada seleksi mandiri. Pak Ibu lihat di webnya UGM, jadi kalau ada itu akan ada yang mandiri, ada beberapa, ada yang jalur prestasi dan seterusnya. Itu jalur masuk perguruan tinggi. Kemudian tadi saya katakan bahwa yang mempengaruhi proses pendidikan di perguruan tinggi juga hukumnya. Jadi sekilas bahwa kurikulum di perguruan tinggi, ya kalau Bapak Ibu mungkin di sekolah menengah itu kan kurikulum ditentukan oleh kementerian, biasanya dari Depdikbud, kurikulum kemudian dilaksanakan oleh sekolah-sekolah, ya. Kalau di perguruan tinggi itu kurikulum itu yang menyusun itu adalah program studi, tentu berdasarkan arahan aturan dari pemerintah dan pemangku kebijakan. Tapi yang menyusun adalah program studi dan ditinjau setiap 5 tahun sekali. Jadi setiap 5 tahun sekali kurikulum kita tinjau, ya. Jadi termasuk mata kuliahnya, apakah yang mata kuliah pilihan itu ada tambahan atau mungkin mata kuliah wajibnya perlu ditambah dan seterusnya. Jadi setiap semester itu juga ada evaluasi kalau di perguruan tinggi, ya. Jadi yang evaluasi dari program studi, ya. Di kami itu ada yang namanya tim TKS, ya, yang setiap semester mengadakan rapat untuk
menjaring masukan dari para mahasiswa. Jadi kira-kira kurikulumnya berjalan dengan baik atau tidak, atau ada masukan dan seterusnya, nanti itu dijadikan evaluasi program studi pada saat 5 tahunan itu. Kemudian kita juga dalam menyusun kurikulum itu juga menggunakan benchmarking dari program studi perguruan tinggi di beberapa negara ya, atau di beberapa daerah kalau yang dalam negeri itu sebagai pembanding kurikulum yang kita buat itu. Dan juga dalam menyusun kurikulum itu kami juga mengundang alumni, mengundang pengguna dari program studi, sehingga diharapkan ada masukan dari pengguna dan alumni untuk menyusun kurikulum menjadi lebih baik setiap tahunnya. Jadi setiap 5 tahun kita tinjau, sehingga nanti semakin ke sini itu akan sesuai dengan pengguna itu membutuhkan apa kira-kira. Jadi itu sebagai masukan dalam pembuatan kurikulum. Nah, di kurikulum itu nanti ada mata kuliah ya yang dikelompokkan menjadi mata kuliah wajib gitu dan mata kuliah pilihan. Kalau di program studi matematik misalnya itu nanti mata kuliah wajib itu di kurikulum 2016 itu ada 107. Kemudian nanti kurikulum sekarang sedang menyusun kurikulum 2021. Ya, dengan arahan dari pemerintah kita akan menyusun kurikulum yang sekarang biasanya mungkin Bapak Ibu sudah sering dengar, yaitu kurikulum Kampus Merdeka, Merdeka Belajar, jadi KMMB. Di samping itu juga ada mata kuliah pilihan ya. Mata kuliah pilihan itu ini bisa dipilih oleh mahasiswa, mereka mau memilih bagian-bagian kuliah apa saja yang ingin dipilih sesuai dengan kemampuan atau yang ingin mereka ketahui itu tentang apa. Kemudian kalau syarat lulus minimal itu kalau di prodi matematika itu adalah 144 SKS. Nah, kemudian di Departemen Matematik atau mungkin matematik secara umum ya, biasanya di fakultas yang punya departemen matematik di dalamnya akan ada yang namanya KBK atau kelompok bidang keahlian, atau ada beberapa yang menyatakannya sebagai laboratorium. Jadi ada laboratorium analisis gitu ya yang nanti berbicara di sana tentang teori integral dan seterusnya misalnya. Kemudian ada KBK atau kelompok bidang keahlian aljabar. Kemudian ada kelompok bidang keahlian matematika terapan, kemudian komputasi matematika, kemudian KBK statistika dan komputasi statistika. Jadi KBK ini di Departemen Matematika UGM itu ada ini semuanya, ada 6 KBK yang mendukung proses pembelajaran di Departemen Matematika. Jadi setiap prodi nanti mata kuliahnya ada yang dari analisis, dari aljabar, matematika terapan, komputasi matematika, statistika, dan komputasi statistika. Jadi diharapkan nanti lulusan yang dihasilkan oleh program studi itu nanti menjadi sarjana yang tadi punya kemampuan yang bagus ya, minimal kata kuncinya antara lain itu menjadi mahasiswa lulusan yang punya pikiran kritis, kemudian analitis dan logis, sehingga dengan seperti itu nanti bisa beradaptasi dengan baik di dunia kerja. Nah, ini contoh laboratorium matematik ya. Jadi kalau di matematik tentu laboratoriumnya berbeda dengan fisika atau kimia. Jadi di matematik itu laboratorium fisiknya itu isinya adalah komputer dan di dalamnya ada software-software yang dipakai dalam pembelajaran di matematika. Nah, ini kita punya fasilitas pembelajaran yang saya kira sangat penting, itu adalah perpustakaan ya. Jadi perpustakaan ini adalah hal yang sangat penting bagi mahasiswa untuk mungkin mencari ya buku belajar, kemudian juga tempat belajar itu. Jadi ini sesuatu yang sangat penting di proses pembelajaran. Nah, di kami di UGM tentu perpustakaannya itu kita punya perpustakaan pusat yang punyanya universitas ya. Kemudian ada perpustakaan fakultas ini yang ada gambarnya di sini adalah punyanya MIPA, dan ada perpustakaan departemen. Jadi UGM itu perpustakaannya sudah cukup bagus ya. Kemudian dia
dari jam 7 pagi sampai jam 9 malam. Jadi mahasiswa bisa memanfaatkan fasilitas yang ada di situ untuk belajar, ya, baik belajar sendiri atau belajar bersama-sama dengan teman-temannya. Jadi ini perpustakaannya sudah cukup bagus. Kemudian tadi bahwa lulusan yang kita hasilkan itu diharapkan punya soft skill yang bagus. Nah, karena soft skill itu kan tidak diberikan tidak ada mata kuliah yang khusus memberikan tentang soft skill. Jadi soft skill itu bisa disisipkan di beberapa mata kuliah, ya. Misalnya membuat kelompok, kemudian berdiskusi, kemudian ada yang presentasi di depan, ya, ada yang bertanya, itu adalah sarana untuk meningkatkan soft skill. Tapi di samping itu, para mahasiswa juga bisa meningkatkan soft skill-nya itu dengan aktif di beberapa kegiatan mahasiswa. Ya, ada beberapa lembaga intrakampus yang bisa mahasiswa ikut di dalamnya. Ya, mulai dari yang tingkat universitas, kemudian tingkat fakultas, bahkan tingkat prodi. Jadi ini semua itu adalah sarana bagi para mahasiswa untuk meningkatkan soft skill mereka, sehingga nanti lulus itu sudah terbiasa dengan kerjasama, sudah terbiasa menyampaikan pendapat, dan seterusnya. Nah, kemudian juga ini perlu saya infokan bahwa di perguruan tinggi itu banyak beasiswa yang ditawarkan kepada calon mahasiswa. Ya, jadi tidak menjadi alasan, saya kira, kalau ada orang tua yang kurang mampu dalam hal pembiayaan, tapi kalau insya Allah kalau anaknya itu pintar gitu, bisa mengikuti seleksi masuk ke perguruan tinggi, itu nanti pada saat sudah masuk bisa mendapatkan beasiswa. Ya, tentu yang paling banyak, ya, yang saya kira Bapak Ibu sudah tahu juga adalah tentang misalnya yang oleh pemerintah, ya. Dalam hal ini memang diprogramkan oleh pemerintah untuk membantu anak-anak yang pandai, ya, tetapi kurang mampu dalam ekonomi, nanti bisa bidik misi. Jadi sekolahnya dibayari pemerintah, kemudian diberikan uang bulanan, ya. Jadi mereka bisa selama 4 tahun maksimal bisa kuliah dengan dibiayai oleh pemerintah. Kemudian ada PPA yang pintar juga, ini juga bagi mahasiswa yang prestasinya bagus juga bisa memperoleh beasiswa yang ini dan beasiswa yang lain. Jadi cukup banyak, sehingga ini adalah sebagai informasi kepada Bapak Ibu bahwa kalau misalnya apalagi kalau ada anak yang kurang mampu tetapi pintar, itu bisa diarahkan gitu, ya. Misalnya dia mendaftar bidik misi, ya, sehingga dia bisa masuk. Mungkin biasanya bahkan mulai dari ujian sudah dibiayai oleh negara, gitu, ya, kalau di awal sudah masuk ke bidik misi. Atau bisa juga bidik misi itu sudah masuk kuliah baru mengajukan bidik misi. Jadi ini beberapa beasiswa di perguruan tinggi yang bisa diperoleh oleh mahasiswa. Nah, kemudian juga di samping tadi kegiatan yang organisasi di kampus, nanti mahasiswa itu juga bisa mengikuti kegiatan yang diprogramkan oleh Dikti yang namanya PKM, ya. Kalau PKM di sini bukan pengabdian masyarakat, tapi program kreativitas mahasiswa. Sehingga di situ mahasiswa bisa mengembangkan, ya, ada macam bidang di situ, berbagai macam bidang, ada yang riset atau penelitian, ada yang pengabdian masyarakat juga, ada yang kewirausahaan, kemudian ada yang menciptakan sesuatu, misalnya robot dan seterusnya. Jadi mahasiswa bisa mengasah kemampuannya dengan mengikuti program kreativitas mahasiswa, ya. Ini didanai oleh Dikti, sehingga yang didanai nanti kemudian setelah itu dievaluasi Dikti. Nah, nanti biasanya yang bagus-bagus itu akan diikutkan dalam PIMNAS, ya. Jadi Pekan Ilmiah Mahasiswa itu adalah juara-juara dari PKM, nanti di situ akan dilombakan lagi dalam kegiatan PIMNAS. Jadi ini juga melatih mahasiswa dalam meningkatkan kemampuan soft skill-nya. Nah, ini beberapa kalau Bapak Ibu bertanya setelah lulus dari matematika itu bekerjanya di mana, ini berdasarkan data di kami gitu, ya, dari
tracing alumni itu adalah ada beberapa, tentu ada sebagian yang jadi dosen di perguruan tinggi, jadi akademisi. Ya, ada di lembaga-lembaga riset, kemudian ada yang di BPS, BMKG, dan lain-lain. Kemudian ada sebagian di bank dan lembaga asuransi. Juga ada yang berwira swasta. Jadi ini beberapa lembaga yang lulusan kita ada di dalamnya. Kemudian ini yang terakhir itu ya, bahwa yang saya katakan tadi, soft skill itu sangat penting ya. Jadi kemampuan akademik yang bagus itu harus diiringi dengan soft skill dan kreativitas yang bagus juga. Sehingga itu dengan dua-duanya bagus, maka nanti akan menunjang keberhasilan di dunia kerja. Ya, saya kira itu nanti ini fasilitas yang ada yang mendukung itu diantaranya kalau di UGM seperti ini ya, saya gambar. Ini yang tentu yang contohnya yang di UGM itu ada fasilitas tempat belajar, perpustakaan, ada tempat ibadah, ya, masjid kampus, kemudian ada sarana olahraga. Jadi ini adalah beberapa fasilitas yang mendukung proses pembelajaran di perguruan tinggi. Nanti kalau fasilitasnya sudah bagus, maka insya Allah proses pembelajaran akan berjalan dengan bagus juga. Mungkin akan diteruskan Bu Yunita? Ya, langsung saja. Terima kasih untuk Pak Sutopo atas kesempatannya. Nah, pada kesempatan ini saya akan melanjutkan pemaparan sedikit tentang pembelajaran di perguruan tinggi. Terutama nanti saya akan di program studi statistika dan ilmu aktuaria. Nah, kalau kita bicara tentang pembelajaran, tentunya kita tidak akan lepas, tadi sudah disampaikan, dengan kurikulum. Nah, untuk kurikulum sendiri juga nanti kita tidak akan terlepas dari program studi, karena program studi adalah kesatuan rencana belajar yang digunakan sebagai pedoman jalannya pendidikan akademik yang penyelenggaraannya nanti akan berdasarkan suatu kurikulum. Kalau digambarkan, misalnya suatu rumah ini sebuah fakultas, maka kamar-kamar yang ada di dalam rumah tersebut sebagai program studinya. Di Departemen Matematika FMIPA UGM sendiri, kita memiliki 5 program studi, yaitu program studi sarjana matematika, program studi sarjana statistika, program studi sarjana ilmu aktuaria, kemudian program studi magister matematika, dan program studi doktor matematika. Untuk program studi statistika, dalam pembelajarannya nanti berdasarkan pada kurikulum yang dalam penyusunannya nanti didasarkan pada peraturan Kemendikbudristek, kemudian pada rekomendasi kurikulum minimal untuk program studi statistika yang dipublikasikan oleh Forstat. Forstat ini merupakan forum perguruan tinggi penyelenggara program studi statistika. Kemudian yang ketiga, berdasarkan rekomendasi dari alumni dan stakeholder. Biasanya setiap tahun diadakan tracer alumni dan stakeholder, ya, bisa melalui temu alumni biasanya. Kemudian yang terakhir, kurikulum juga didasarkan pada hasil benchmarking dari Ban PT serta beberapa prodi statistika baik di dalam maupun di luar negeri. Nah, kalau program studi statistika yang ada di UGM sini, benchmarking dari beberapa prodi yang ada di luar negeri, itu misalnya dari Departemen Statistika dan Ilmu Aktuaria yang ada di Universitas Waterloo, Kanada, kemudian dari Departemen Statistik Universitas Wisconsin, dan kurikulum guideline untuk program sarjana statistika dari ASA atau American Statistical Association. Ini beberapa dasar penyusunan kurikulum yang ada di program studi statistika. Kemudian berdasarkan kurikulum tadi akan dibentuk beberapa mata kuliah wajib maupun mata kuliah
pilihan. Oke. Nah, untuk kurikulum dan proses pembelajaran di program studi statistika ini nanti juga disesuaikan dengan kompetensi dari profil lulusan statistika, yang diantaranya nanti lulusan statistika itu bisa bekerja sebagai akademisi atau sebagai dosen ya, kemudian sebagai data analis dalam berbagai bidang, misalnya dalam konsultan riset maupun manajer riset, kemudian bisa bekerja juga di bidang aktuaria sebagai seorang aktuaris, kemudian bisa bekerja juga dalam bidang investasi sebagai manajer maupun manajer quality control maupun manajer investasi. Kemudian di pasar modal ini juga banyak lulusan dari statistika yang bekerja sebagai analis pasar modal. Ya. Kemudian bisa juga nanti bekerja di dalam manajemen maupun dalam pengelolaan data. Nah, di statistika UGM sendiri, dalam proses pembelajarannya nanti akan didukung oleh 6 kelompok keahlian yang tadi sudah disebutkan oleh Pak Sutopo, yaitu ada kelompok bidang keahlian statistika, komputasi statistika, aljabar, analisis, matematika terapan, dan juga dari komputasi matematika. Nah, untuk syarat kelulusannya sama ya dengan program studi matematika, yaitu minimal 144 SKS dengan 99 SKS dari mata kuliah wajib, sedangkan sisanya minimal 45 SKS merupakan mata kuliah pilihan. Dan mata kuliah yang ditawarkan di dalam program studi statistika itu dirancang dapat dilaksanakan untuk 8 semester. Dalam prodi statistika UGM ini juga terdapat 4 peminatan atau 4 minat. Yang pertama adalah statistika keuangan. Statistika keuangan ini peminatannya tercermin dari mata kuliah yang terambil, biasanya dari mata kuliah misalnya mata kuliah manajemen investasi, mata kuliah keuangan matematika atau matematika finansial, dan seterusnya. Kemudian untuk minat biostatistika itu tercermin dari mata kuliah yang diambil, biasanya mata kuliah biostatistika ada pengantar biostatistika 1, 2, kemudian ada pengantar survival dan lainnya. Kemudian untuk minat aktuaria, ini mahasiswa bisa mengambil mata kuliah yang berhubungan dengan aktuaria, misalnya pengantar matematika aktuaria, kemudian manajemen risiko, dan seterusnya. Sedangkan untuk minat statistika bisnis dan industri, biasanya mahasiswa bisa mengambil mata kuliah yang terkait dengan bisnis dan industri, misalnya statistika quality control, kemudian ada time series, dan seterusnya ya. Untuk lebih lengkapnya tentang statistika UGM bisa dilihat di web statistik UGM https s1stat.fmipa.ugm.ac.id, bisa dilihat di sana untuk lebih lengkapnya. Kemudian saya lanjutkan untuk program studi ilmu aktuaria. Ini merupakan salah satu program studi yang di beberapa tahun terakhir menjadi primadona ya, karena banyak sekali peminatnya. Apa sih sebenarnya ilmu aktuaria itu? Ilmu aktuaria ini sebenarnya bidang ilmu yang menggunakan beberapa bidang ilmu yang lain, yaitu probabilitas, matematika, statistika, ekonomi, yang nanti digunakan untuk mengukur dan menghitung dampak finansial, serta mengelola risiko keuangan. Nah, beberapa mata kuliah yang ditawarkan di prodi ilmu aktuaria ini, diantaranya ada matematika aktuaria, kemudian ada manajemen risiko. Karena di sini perpaduan dari banyak bidang ilmu, jadi nanti dari statistika juga akan ada probabilitas, ada metode statistika, kemudian dari matematika juga ada kalkulus dan seterusnya. Kemudian dari ekonomi juga nanti ada mata kuliah yang ditawarkan di ilmu aktuaria terkait dengan ekonomi, ada ekonomi makro, ekonomi mikro, kemudian ada akuntansi untuk aktuaria. Selain itu, komputasi juga tidak
kalah pentingnya untuk pembelajaran ilmu aktuaria. Kemudian untuk kurikulum prodi ilmu aktuaria ini juga hampir sama ya, disusun berdasarkan panduan dari Kemendikbud, kemudian mengadaptasi dari kurikulum IAA atau International Actuarial Association dan kurikulum dari Persatuan Aktuaris Indonesia. Kemudian juga dikembangkan berdasarkan mata kuliah pilihan yang sudah diselenggarakan oleh program studi S1 yang ada di bawah Departemen Matematika, yaitu program studi Matematika dan program studi Statistika. Kemudian yang terakhir, kurikulum ilmu aktuaria juga didasarkan pada hasil benchmarking universitas baik di dalam maupun di luar negeri. Salah satunya kalau di UGM ini berdasarkan benchmarking dari program sarjana ilmu aktuaria yang ada di Departemen Statistika dan Ilmu Aktuaria dari Universitas Waterloo di Kanada. Kemudian kurikulum dan pembelajaran ilmu aktuaria ini juga nanti disesuaikan dengan kompetensi dari profil lulusan. Di antaranya lulusan dari ilmu aktuaria itu bisa bekerja sebagai aktuaris, baik aktuaris konsultan maupun aktuaris yang bekerja di perusahaan-perusahaan asuransi, baik asuransi jiwa maupun asuransi umum. Kemudian bisa juga sebagai peneliti dan dosen di bidang ilmu aktuaria, kemudian bekerja di bidang pengelolaan resiko maupun investasi, kemudian dapat juga bekerja dengan menyusun dan mengelola imbalan kerja atau employee benefit, dana pensiun, dan seterusnya. Selain itu juga bekerja dalam bidang regulasi, misalnya di sini dalam OJK. Oke. Untuk proses pembelajaran di ilmu aktuaria ini juga sama karena di bawah Departemen Matematika, jadi didukung oleh 6 kelompok keahlian yang ada di bawah Departemen Matematika. Kemudian syarat kelulusannya minimal 144 SKS, dengan mata kuliah wajibnya ada 102 SKS, dan mata kuliah pilihan yang bisa diambil minimal adalah 42 SKS, dan dirancang untuk 8 semester. Untuk lebih lengkapnya juga bisa nanti dilihat di web ilmu aktuaria UGM, ada di SCI FMIPA UGM masih ID. Nah, untuk menjadi seorang aktuaris, ini kan seseorang harus mengikuti ujian profesi, salah satunya ini nanti ASAI untuk tingkat ajun aktuaris dan FSAI untuk yang tingkat fellow. Nah, di Departemen Matematika ini sudah membuat kerjasama dengan Persatuan Aktuaris Indonesia, sehingga ada beberapa mata kuliah yang ditawarkan nanti bisa disetarakan, sehingga nanti tidak perlu mengikuti ujian profesi untuk tingkat ASAI. Misalnya di sini untuk mata ujian level ASAI itu kan ada A10, A20, A30 sampai A80. Nah, untuk mata ujian level ASAI A10 sampai A70, mahasiswa prodi ilmu aktuaria, statistika maupun matematika jika bisa mendapatkan nilai A per B, A-, ataupun A di beberapa mata kuliah, misalnya untuk pengantar matematika finansial 1 dan pengantar matematika finansial 2, apabila rata-rata nilainya nanti 3,5, dapat menyetarakannya untuk diakui dalam mata ujian level ASAI A10 misalnya. Nanti penyetaraannya akan dicantumkan dalam surat keterangan pendamping ijazah jika nilainya sudah ini ya, untuk rata-rata dari 2 mata kuliah pengantar matematika finansial 1, finansial 2 misalnya rata-ratanya lebih dari 3,5. Untuk yang A80 tidak ada di sini ya, karena A80 kan mata ujian profesionalisme, jadi tidak ada kesetaraan untuk yang di program sarjana. Sedangkan untuk program magister juga ada sebenarnya, nanti mata kuliahnya disesuaikan dengan mata kuliah yang ditawarkan di program studi magister matematika. Ini. Selanjutnya untuk proses pembelajaran baik di prodi statistika maupun ilmu aktuaria, ini meliputi ada perkuliahan, tatap muka, kuliah interaktif, diskusi, dosen tamu, dan dosen tamu dari profesional maupun dari industri.
Kemudian untuk kerja laboratorium komputasi, ini juga seperti tadi digambarkan oleh Pak Stopo ya, labnya seperti apa. Ini dari program studi statistika juga kerjanya hampir sama di lab dengan software-software terkait dengan statistika. Kemudian untuk ilmu aktuaria ini ada tambahan, ada kerja lab komputasi software khusus untuk aktuaria dengan fasilitator nanti dari Persatuan Aktuaris Indonesia maupun dari industri. Kemudian yang keempat, kerja praktek. Jadi ini menjadi mata kuliah wajib di statistika maupun di program studi ilmu aktuaria. Kemudian yang terakhir adalah kuliah kerja nyata. Oke. Ini beberapa gambaran tentang pembelajaran baik matematika, statistika, maupun ilmu aktuaria yang ada di perguruan tinggi. Saya rasa sudah cukup, kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Monggo saya kembalikan lagi ke Bu Rini.